Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya di tanggal 29 malam, anak yatimnya bersama bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu untuk bertakziah malam yang ketiga atas berkurang rahmatullah almarhumah Ibu Haja Sumarniati Sanggup Belu Tarigan binti Gutul Tarigan. Ini malam yang ketiga. Tadi sudah membacakan kalimah-kalimah Allah berupa kafiyat, tahtim, zikir dan doanya. Kesemuanya ini fadilahnya kita hadiahkan pada almarhum dan almarhumah Ibu Haja Sumarniati Sanggup Belu Tarigan binti Gutul Tarigan. Semoga almarhum diampunkan segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan yang semulia-mulianya di surga Jannatul Na'im. Tentunya untuk acara selanjutnya yaitu acara tausiah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. 11 kali dicatat pahalanya 40 juta. Maka bagi anak-anak almarhumah, datanglah kalian ke makam ibu ini. Kalian bacalah Fatihah, kalian bacalah Qul Huwallah 11 kali, ditutup Falaq dan An-Nas. Kemudian kalian berzikir la ilaha illallah. Setelah itu baca la ilaha illallah wahidan ahadan somada lam yantahi sahibatan wala walada walam yakun lahu kufuwan ahad 11 kali. Lalu katakan, ya Allah, terimalah bacaan kami, sampaikan pahalanya kepada emak kami. Itulah sebagai bakti kalian kepada emak kalian. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya. Saya begitu diberitakan hari kapan? Ya, enggak, minggu depan kita. Saya mau berangkat kemari, Nah di jalan itu saya balik, karena saya sering ngedrop balik ke sana. Nah kemudian saya perkirakan sumur itu sudah selesai dimandikan. Nah saya bacakan doa dari jauh. Nah sedikit supaya membuang keraguan. Rasulullah tak pernah bikin tahlil untuk istri dan anaknya. Tak pernah Rasulullah bikin tahlil untuk istri dan anaknya. Maka oleh sebab itu sebagian masyarakat tak membolehkan tahlil ini, karena Nabi tak bikin untuk istri dan anaknya. Tapi ingat, ada yang dibuat Nabi untuk istrinya, tapi tak dibuat Nabi untuk orang lain. Ada yang dibuat Nabi untuk orang lain, tapi tak dibuat Nabi untuk istrinya, untuk anaknya. Contohnya apa? Pernah Rasulullah melewati kuburan yang terdengar oleh beliau secara pribadi, orang itu menjerit dari kuburnya. Rasulullah mengambil pelepah kurma, dibelah duakannya, maka ditancapkannya lah pelepah kurma itu tadi, separuh di kubur yang menjerit satu, yang separuh lagi di kubur yang menjerit satu lagi. Nah Nabi menancapkannya. Apa kata Nabi? Semoga Allah meringankan azabnya meringankan azabnya karena tasbihnya pelepah kurma ini. Waktu Nabi menancapkan pelepah kurma itu untuk meringankan azab orang yang di dalam kubur. Nah pertanyaannya, penting nggak? Penting. Walaupun penting, tak dibikin Nabi untuk istrinya, tak dibikin Nabi untuk anaknya. Jadi ada kalanya dibikin Nabi untuk orang, ke keluarganya nggak bikin. Ada kalanya ke keluarganya dibikin, untuk orang nggak bikin. Jadi nggak boleh kita berkata kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin, tak boleh kita begitu.
Untuk apa Rasul menancapkan pelepah kurma itu? Tujuannya untuk meringankan azab orang yang dalam kubur. Kenapalah Nabi tak bikin pelepah kurma itu di keluarganya, baik istri maupun anaknya? Allah bilang dalam Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nabilah orang satu-satunya yang sangat menjaga dirinya dari api neraka. Nabilah orang satu-satunya yang sangat menjaga keluarganya dari api neraka. Dan berhasil. Jadi Nabi selamat dari api neraka, keluarganya selamat dari api neraka. Tujuan tadi pelepah kurma diletakkan supaya diringankan azab untuk orang itu. Nabi tak buat lagi di keluarganya, karena keluarga Nabi itu dah selamat semua dari api neraka. Paham kan di sini kan? Jadi kenapa Nabi tak bikin tahlil untuk istri dan anaknya? Untuk apa lagi Nabi bikin tahlil kepada istri dan anaknya? Sedangkan istri anaknya orang yang terjamin semua dari api. Lalu siapa yang menjamin keluarga kita? Ayah kita meninggal, siapa yang jamin? Ibu ini meninggal, siapa yang menjamin dia dari api neraka? Sedangkan Allah bilang, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Seolah-olah ayat itu pesan isyarat kepada keluarga ibu ini yang ditinggalkan, kalian jagalah makmu dari api neraka. Gimana caranya? Allah bilang dalam Al-Quran surat Mu'minun ayat 103, siapa yang ringan timbangan baiknya, dia kekal dalam jahanam. Bayangkan itu ayat. Nanti ditimbang siapa yang ringan timbangan baiknya, dalam jahanam bukan setahun tapi kekal. Surat Mu'minun 103. Makanya di sini kita perlu memahami nas. Apa kata Nabi? Sejelek-jelek manusia, orang yang masih hidup menjelang hari kiamat. Itu kata Nabi. Lalu kita padukan dengan Quran surat Muhammad ayat 19. Apa kata Allah? Mintakan ampunan untuk dosamu dan dosa orang mukmin. Jadi kita nggak boleh hanya minta ampun untuk dosa kita, mesti kita minta juga untuk dosa orang mukmin. Nah, kata Nabi, sejelek-jelek manusia orang masih hidup menjelang hari kiamat. Kalaulah saya yang terakhir kali mati, Pak, begitu saya mati, yang doakan saya siapa? Nggak ada. Maka kalau dipikir-pikir, untung mati sekarang, karena ada yang nahlilkannya. Nah, ini satu. Yang kedua, Nabi berkata, tidaklah malam yang paling berat dirasakan main melebihi beratnya malam pertama. Kita bikin banding aja supaya terang. Almarhumah ini kemarin, andaikanlah pahalanya cuma 500, dosanya 1000, banyak mana? Banyak dosa. Apakah begitu meninggal langsung ditimbang? Enggak. Nimbangnya kapan? Nanti di akhirat, enggak sekarang. Kalaulah dosanya 1000, pahalanya 500, maka malam pertama di dalam kubur diazab dia 500. Begitu selesai malam pertama, masuklah hari pertama, orang berdoa di mana-mana, Allahumma firlil muslimin wal muslimat. Almarhumah dapat. Katakanlah dapatnya sehari itu 2, berarti dosanya yang 500 tinggal 498. Masuk malam kedua, azabnya dikurangi 2. Malam besok kurang lagi. 20 tahun dalam kubur boleh jadi habis. Di akhirat baru ditimbang. Waktu penimbangan di akhirat, waktu meninggal dosa 1000, pahala 500. Waktu nimbang nanti boleh jadi pahala tinggal dosa tinggal 100, sedangkan pahala tadi nambah. Dari mana datangnya pahala? Inilah dari yang kita baca, dari yang anak-anak baca. Makanya ya, kepada anak almarhumah, ya, adik-adik bumi semuanya, kalian bacalah yang tadi, la ilaha illallah wahidan. Nah, rekam kalau nggak bisa.
Rekam. Ya, rekam. La ilaha illallahu wahidan ahadan somada lam yattakhis sahibatan wala walada walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya ulangi. La ilaha illallahu wahidan ahadan somada lam yattakhis sahibatan wala walada walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi saya ulangi. La ilaha illallah wahidan ahadan somada lam yattakhis sahibatan wala walada walam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa orang kalian? Baca di rumah boleh, di kubur juga boleh. 11 kali pahalanya kata Nabi 40 juta. Ustaz kebanyakan segitulah, kurangi dikit, nggak tahu saya itu Nabi yang bilang 40 juta. 3 orang kalian baca la ilaha illallah wahidan 11 kali 40 juta. Bayangkan bagaimana nikmatnya mak itu di dalam kuburnya. Begitu juga kita semua ini pasti punya orang tua, ada mak ada ayah kita. Bacakan itu, bacakan. Kita juga baca, karena untuk kita juga pahala 40 juta. Jangan nanti meninggal dalam keadaan kita nggak punya pahala. Amal ini ada amal yang pahalanya sedikit, ada amal yang pahalanya banyak. Jadi siapa yang mengamalkan amalan pahala banyak nanti pahalanya. Seperti hari Jumat yang duluan datang ke masjid, duduk di situ, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali baca. Berapa pahala? Tidak usah tanya berapa lagi, nanti kan kubur tengok sendiri. Ini kadang-kadang duduk di sibuk main WA, main Facebook segala macam. Saya tengok juga orang ini, saya sepak. Rasa gimana? Untuk dia juga gitu. Maka saudara-saudaraku, ya hadirin hadirat, terutama keluarga di rumah ini, ya sayangilah almarhumah, sayangilah almarhumah. Baca, baca istighfar, baca, ya Fatihah, baca Qul Allah, baca Falaq, baca An-Nas. Berikan berubah dari kewajiban dari 11 kali kata ya Allah, terimalah amalan sampai pahalanya untuk umat. Ya, tahu untuk siapa? Akan luar biasa senang. Saya bisa meninggal pada 31 bulan subuh tahun lalu. Seperti malam Kamis kemarin, malam Kamis besok pas setahun. Dikuburkan di dekat pesantren. Di rumah dekat pesantren. Hampir setiap hari Alhamdulillah, tausiah disampaikan oleh Habib Maulana Effendi. Tentunya mari sama kita dengarkan. Semoga bermanfaat untuk kita dan semoga bermanfaat untuk ahli musibah. Keluarga besar Bapak Haji Sumardi Sinaga. Channel Selamat Jasma Bicara, semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahala untuk siapa? Untuk yang kau niatkan. Siapa yang kau niatkan?